Puluhan warga menghadang dan nyaris menghakimi pengemudi mobil minibus di Jalan Raya Waringin Sari, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Senin siang. Pengemudi mobil ini ditangkap setelah menipu pegawai ATM Mini. Karena menimbulkan kemacetan, tersangka kemudian dievakuasi ke salah satu rumah warga dan diserahkan ke polisi. Tersangka bernama Raiza Agraha Sucinda, warga Pringsewu. Kejahatan bermula saat tersangka mendatangi sebuah usaha ATM Mini untuk meminta mengirimkan uang Rp1.300.000 ke salah satu rekening. Setelah uang dikirim, tersangka berpura-pura uangnya ketinggalan di mobil dan melarikan diri. Pada kasus ini, korban telah memaafkan perbuatan tersangka. Polisi belum membebaskannya karena kasusnya masih dalam pengembangan. Kalau memang ini tindakan baru satu kali dilakukan, mungkin pelaksanaan penyelesaian secara kekeluargaan atau restoratif justice bisa kita lakukan. Namun bila ini kejahatan sudah berulang, kami sudah menganggapnya residivis dan tidak layak untuk dilakukan restoratif justice. Sehingga untuk penyelesaian nanti kami masih menunggu konfirmasi dari Ibu Kepala BRI Cabang Pringsewu untuk mengetahui apakah ada kejadian-kejadian di tempat lain dengan indikasi modus yang serupa. Tersangka dan mobilnya kini ditahan di Polres Pringsewu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Rifki Jonathan tak berkutik saat polisi menangkapnya di sebuah kamar kos di Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, Minggu malam. Padahal rumah tersangka tidak jauh dari kamar kos ini. Diduga ia disengaja menjadikan kamar kos untuk tempat persembunyiannya. Tersangka merupakan buronan kasus pencurian motor di 2 TKP di tempat parkir pertokoan. Ia dibantu temannya yang kini masih buron. Pak, kau waktu ngambil motor FU itu dengan siapa? Dengan Petran, Pak. Dengan Petran. Di mana kau ngambilnya? Di Jalan Nawawi Gelar Dalam, Pak. Yang metik siapa? Yang metik saya sama Petran, Pak, berdua. Langsung berdua? Iya. Terus kau bawa kemana? Langsung saya bawa ke kosannya kawan saya, Pak, Beben. Selama ini kau kemana ya? Selama ini saya jauh, Pak. Di mana? Di Gading. Saya di Gading. Gading Pringsewu? Iya. Oke. Tersangka merupakan residivis yang baru 4 bulan bebas dari penjara. Tak hanya motor, tersangka juga terlibat pencurian ponsel di sejumlah TKP dan penjabretan tas wanita yang sedang mengemudi motor. Di daerah Hadimas Jaya kemarin kita dapatkan 1 unit kendaraan yang berhasil ditangkap oleh tim opsional kita dari Polsek Kedaton, yaitu memang ternyata pelaku ini memang residivis. Selain dia melakukan pencurian sepeda motor, dan ternyata dia juga melakukan pencurian yang lainnya seperti pencurian HP di beberapa tempat. Polisi menyita 1 unit motor sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Rabi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Enggak, itu kendaraan kan waktu itu habis aku servis lah. Kegembiraan dirasakan oleh Mujiem, warga Rumbia, Lampung Tengah, setelah motornya yang sudah 4 bulan hilang akhirnya ditemukan. Senin siang, motornya dikembalikan ke pemiliknya oleh polisi secara gratis, namun harus menunjukkan surat BPKB dan STNK-nya. Kita kembalikan, dirawat biar tidak rusak, tidak ada kendala apapun, silakan. Mujiem mengaku motornya hilang saat diparkir di depan sebuah toko. Ya, waktu bareng motor hilang itu sering hilang sih motor kejadian, tapi sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Sebelum-sebelumnya gimana daerah sana, Bu? Aman sih sebenarnya. Ya, mulai motor beruntun hilang itu ya udah hilang terus gitu, tiap hari ada yang hilang. Tapi setelah itu langsung berhenti. Tapi sekarang sudah ya, lebih aman lagi ya? Alhamdulillah lebih aman. Motor Mujiem disita bersama belasan motor lain dari 23 penjahat yang ditangkap selama operasi Sikat Krakatau 2022.
Mereka yang ditangkap terlibat kasus pencurian motor, begal, tukang todong, narkoba, hingga kasus judi. Dengan adanya operasi Sikat ini, kami melakukan perkuatan dan kami betul-betul melakukan secara optimal. Di sini juga kita penangkapan, kita melibatkan dari segala fungsi, dari Intel, narkoba, reskrim, dan Brimob. Kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum. Operasi Sikat Krakatau digelar selama 2 pekan yang berakhir pada 6 Juni mendatang. Masyarakat diminta tidak takut melaporkan kejahatan di sekitarnya karena polisi menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor. Andre Kurniawan melaporkan dari Lampung Tengah. Ini dari mana kabar dua nih? Mondok. Di mana pondoknya? Serang. Nama kamu siapa? Polisi sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menyelamatkan 2 santri yang tersesat setelah kabur dari pondok pesantren di Rangkas Bitung, Serang. Kedua kakak adik ini bernama Raihan berusia 10 tahun dan Imam berusia 7 tahun ditemukan terlantar di pelabuhan setelah turun dari kapal Roro. Ia berada di pondok pesantren selama 2 tahun dan belum pernah pulang. Keduanya mengaku kabur karena rindu kepada orang tuanya. Polisi kemudian mengantarkannya pulang ke rumahnya di Waihui, Lampung Selatan. Kalau pengakuan dari saudara Rehan dan Imam, jadi mereka pulang ke Lampung karena dasar kangen dengan orang tua. Karena mereka dipondokan di Rangkas, jadi mereka ingin pulang karena sudah 2 tahun tidak pulang ke Lampung. Sampai rumahnya, kedua santri ini tidak bertemu dengan ibunya karena sedang bekerja di luar negeri. Ia dirawat oleh ayah dan neneknya. Mbak ini memang mamanya yang nandain nyuruh ke mondok di Serang, Banten situ, di mondok itu. Udah berapa lama Nek Rehan sama? Ya, setahun lah. Udah setahun. Memang dekat bener sama nenek ya, makanya hafal bener rumah sini. Sama nenek terus dia ini. Kemarin tuh lebaran pulang, hari lebaran itu kan, 2 minggu di sini di Lampung. Terus dia pulang lagi ke situ, diantar sana lagi sama bapaknya. Raihan dan Imam sampai rumah dalam kondisi sehat. Perjalanan kabur Raihan dan Imam dari Rangkas Bitung ke Lampung berlangsung dramatis karena tidak memiliki uang. Keduanya menumpang angkot dan bus hingga ke Pelabuhan Merak. Keduanya kemudian berhasil menyelinap ke kapal Roro dengan berpura-pura menjadi anak penumpang dan akhirnya sampai di Pelabuhan Bakauheni. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.